Oke, jadi selamat datang buat teman-teman di acara ngoding bareng online Pandek tentang Underdeveloped Community. Jadi di acara kali ini kita bakalan bahas tentang retrofit, atau judulnya itu Consuming API with Retrofit on Android. Nah, kali ini kita bersama Mas Fatahul Akbar, seorang Android developer dan juga Pandek eksekutif. Jadi belumnya, halo Mas. Oke, orangnya udah ada nih. Jadi Mas Dua ini adalah Pandek developer juga, terus Pandek eksekutif. Maksudnya Pandek eksekutif di sini adalah orang-orang yang mencoba buat mengelola Pandek agar aktif selalu sih. Nanti langsung aja kali ya pada Mas Fatahul Akbar. Oke, terima kasih Mas Bos. Assalamualaikum semuanya kawan-kawan. Selamat sore. Mas Sore. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Fatahul Akbar, biasanya sih dipanggil Akbar. Saya juga seorang Android developer dan Pandek eksekutif juga. Di ngobar kali ini saya akan bahas gimana caranya mengkonsumsi API di Android dengan library retrofit. Layarnya kelihatan nggak nih slide-nya? Ada. Oke. Jadi sebelum masuk ke ngobarnya, mungkin kita perkenalan sedikit dulu ya tentang retrofit. Jadi sebenarnya retrofit itu apa sih, dan kapan kita gunain retrofit ini di project Android kita? Jadi retrofit ini adalah sebuah library HTTP client yang gunanya itu untuk melakukan request data ke server atau untuk menghandle koneksi data kita dari Android ke server ataupun dari server ke Android. Misalnya ketika aplikasi kita itu membutuhkan melakukan get data dari server untuk ditampilkan di Android kita, ataupun seperti simpan data ke server, melakukan edit, delete, dan lain-lain. Jadi retrofit itu banyak HTTP methodnya ya, seperti get untuk melakukan mengambil data, post untuk menyimpan, put untuk melakukan edit, delete, ataupun option. Info tentang retrofit ini bisa kalian lihat di website resminya di square.github.io/retrofit. Sebelum kita menerapkan library retrofit ini di dalam project Android kita, ada hal-hal yang harus kita set up dulu di project kita. Yang pertama itu, retrofit ini memiliki minimum require, yaitu Java 8. Jadi kita harus melakukan menambah coding ini atau coding ini di dalam berkas build Gradle kita. Lalu kita juga harus menambahkan library retrofit ini. Dan juga retrofit ini membutuhkan sebuah converter. Jadi kita harus juga menambahkan converter ini. Converter dari retrofit ini banyak ya. Ada JSON, Mosi, dan lain-lain. Jadi yang kita gunakan di ngobar kali ini converter JSON ini. Lalu setup selanjutnya adalah membuat sebuah retrofit builder untuk menginisialisasikan retrofit yang akan kita panggil nantinya. Jadi ini nanti akan kita coba di codingnya aja nanti. Lalu setelah membuat retrofit builder, kita juga membutuhkan sebuah kelas untuk menampung interface ataupun endpoint yang kita gunakan.
Nanti kode ini akan kita gunakan untuk mengimplementasikan retrofit yang telah kita buat ke dalam sebuah activity ataupun view model ataupun presenter. Oke, langsung kita live code aja mungkin ya. Oh ya, saya udah buat repository untuk base projectnya sih. Kalau teman-teman mau ngikutin, kalian bisa download di sini. Langkah pertama, kita inisialisasikan dulu ya library retrofit kita. Kita bisa ambil di official GitHub-nya retrofit di sini. Ini kita kopikan aja ke folder build Gradle Android kita. Lalu di sini juga kita membutuhkan sebuah converter untuk converternya bisa diambil di sini di website-nya retrofit. Untuk versi converternya biasanya sama dengan versi retrofitnya. Lalu kalau kita lihat di sini, retrofit juga memiliki minimum require yaitu Java 8 ke atas ya. Jadi kita harus masukkan kode untuk Java 8 ke atas. Cari aja di Google Java 8 Android, nanti langsung diarahkan ke website resminya developer.android.com. Seperti seorang pemulung dan mengaku berpenghasilan 1.500 hingga 2.000 rupiah per harinya. Nah, kode ini yang akan kita ambil, lalu kita masukkan ke dalam Gradle kita. Posisinya sejajar dengan kita Android ini, jadi kita letakkan di sini. Lalu kita since now. Proses ini membutuhkan internet ya untuk mendownload library yang kita gunakan ini. Kepala Desa Pagauban Anak Rusna membantah kehidupan sehari-hari Tono tidak memprihatinkan sebagaimana yang diceritakannya. Tono untuk teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan nanti mungkin bisa ditanyakan aja, nanti akan dijawab di akhir sesi. Setelah proses selesai, karena retrofit ini adalah Android networking, jadi kita butuh internet. Jadi kita harus melakukan use permission dulu di folder aplikasi kita agar aplikasi kita dapat berinteraksi dengan internet. Setelah menambahkan ini, langkah selanjutnya adalah dengan membuat sebuah kelas model. Oh ya, di sini saya akan mengkonsum API dari DB. Kita akan menampilkan klub Liga Inggris. Kita akan membuat sebuah model untuk mendapatkan respon data dari JSON-nya. Kita kasih nama tim aja. Di data class tim ini kita akan representasikan key dari
yang akan kita tampilkan di aplikasi kita nantinya. Di sini saya akan menampilkan nama timnya sama logo dari tim itu sendiri di sini. STR Team Badge ini. Sebenarnya ada cara yang lebih gampang untuk membuat kelas model ini ya, bisa menggunakan logo Peugeot generator ataupun logo Peugeot generator untuk Berlin pun saya rasa ada. Tapi karena di sini saya ingin mencontohkan agar mudah dipahami, saya akan pakai cara manual ini. Jadi kita ambil key-nya yang akan kita tampilin di aplikasi kita nanti. Di value ini harus sama dengan key yang ada di API-nya. Jadi kita harus samakan. Lalu saya ingin menampilkan nama dari tim itu. Buat variabel ini untuk nama timnya. Setelah selesai membuat model tim ini, kita membutuhkan sebuah model lagi untuk menghandle responnya. Kita kasih nama tim response. Karena di sini kita lihat hasil dari API ini memiliki JSON array yang bernama teams. Jadi kita buat untuk menghandle responnya teams. Nama teams ini kita samakan dengan khas yang ada di API-nya. Setelah membuat kelas model ini, langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah kelas untuk menghandle si retrofitnya. Kita buat sebuah objek kelas. Kita kasih nama API client. Lalu kita juga butuh sebuah kelas interface untuk menghandle endpoint yang akan kita gunakan nantinya. Di dalam objek kelas API client ini kita buat sebuah function, kita kasih nama create, yang akan menggunakan sebuah API kelas API interface yang telah kita buat di sini tadi. Nantinya kelas API client ini akan kita gunakan di kelas-kelas lain untuk menerapkan si retrofit ini. Lalu kita buat sebuah variabel nama retrofit builder. Karena retrofit ini membutuhkan sebuah converter, jadi kita menambahkan converter factory. Converter yang kita gunakan itu JSON converter factory. Lalu ketika kita berinteraksi dengan API, pasti ada URL-nya.
URL kita harus definisikan base URL API yang akan kita gunakan. Di sini yang menjadi base URL-nya adalah www.sportdb.com ini. Caranya tinggal kita kasih dot base URL. Bisa langsung seperti ini, tapi ini tidak disarankan ya. Jadi base URL itu makanya diletakkan di dalam file Gradle ini. Di dalam sini saya udah inisialisasikannya di awal tadi. Kita tinggal panggil build config base URL. Lalu build retrofit si retrofit ini create Cloud API interface tadi. Untuk retrofit buildernya sudah selesai. Kita akan menginisialisasikan interface apa yang akan kita gunakan, endpoint apa yang akan kita gunakan untuk kita tampilkan di aplikasi kita. Di sini saya akan menggunakan endpoint ini untuk menampilkan daftar tim-tim yang ada di Liga Inggris. Jadi di retrofit tadi ada banyak metode ya, ada get, post. Di nobar kali ini kita akan spesifik untuk membahas get dulu. Jadi kita masukkan get, lalu di value ini kita isikan endpoint apa yang akan kita gunakan. Jadi semua endpoint nantinya akan diletakkan di sini. Misalnya ketika teman-teman ada yang membuat API untuk kampus, jadi misalnya mau mengambil data mahasiswa, mahasiswanya diletakkan di sini endpointnya. Lalu kita buat chat untuk mengambil timnya. Mengambil call dari retrofit. Di dalam call ini kita masukkan model si tim response ini. Untuk endpoint sudah selesai dibuat. Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan retrofit ini di activity kita. Kita pergi ke main activity. Lalu di sini inisialisasikan dua variabel. Saya kasih namanya teams.
koneksinya putus ya, tunggu bentar ya. Oh itu ada kesalahan teknis. Oke, sorry ya tadi internet bermasalah jadi keluar. Nggak apa-apa, lanjut aja Bar. Oke bang. Tadi Oke. Jadi sampai sini ya ke di main activity kita akan implementasi si red profit ini ke activity kita. Yang pertama kita inisialisasikan dulu model kita tadi, model yang kita buat tadi, kita kasih nama streams terus dengan tables si modelnya tadi kita kasih nama tim dulu. Jadi di sini ada table list of-nya. Lalu di sini saya akan menampilkan hasil data dari API ini ke dalam sebuah recycle queue. Jadi saya harus inisialisasikan dulu recycle queue yang sudah saya buat di sini. Uncommon dulu. Teman-teman sudah paham ya untuk pembuatan recycle queue, jadi saya tidak akan menjelaskan pembuatan dari adapter recycle queue ini. Jadi kita akan langsung di retrofitnya aja. Kita inisialisasikan adapter yang kita buat tadi. Lalu di bagian sini dan adapternya di sini teman-teman bisa gunain untuk melakukan event seperti intent, toast dan lain-lain. Di sini saya akan lakukan toast aja. Jadi ketika item recycle queue itu diklik, dia akan menampilkan nama dari tim itu. Menampilkan nama dari tim yang kita pilih. Lalu sini saya sudah buat juga view-nya untuk si recycle queue. Jadi kita cukup panggil ID-nya aja ke dalam activity kita. Lalu saya ingin menampilkan nantinya si recycle queue ini dalam bentuk grid layout manager.
Lalu kita buat sebuah fungsi baru untuk nge-fetch data API ini ya. Kita letakkan di fungsi ini, kita kasih nama fetch API. Kita buat sebuah variabel untuk menginisialisasikan API klien kita. Read ini kita dapat dari kelas API klien ini yang kita buat ini di sini. Ini akan kita gunakan di activity yang akan berkaitan dengan retrofit. Lalu API klien, variabel API klien ini kita panggil. API klien ini kita masukkan fungsi endpoint yang sudah kita buat di kelas API interface ini di getTeam ini, jadi kita panggil di sini. Lalu kita enqueue. Di sini kalian bisa tekan alt spaksi untuk mendapatkan fallback ini ya. Di enter aja. Di retrofit ini memiliki dua method, yang pertama onFailure dan onResponse. Ketika proses request ke server atau ke API gagal, maka untuk handle-nya diletakkan di method onFailure ini. Kita akan letakkan di log aja. Kita akan tampilin pesan errornya. Lalu untuk handle-nya kita letakkan di onResponse ini. Yang pertama kita cek terlebih dahulu ya, responsnya itu berhasil atau enggak. Sebenarnya di sini nggak hanya respon is successful aja, bisa ketika respon code-nya 200 yang artinya oke, ataupun yang lain-lain. Di sini saya akan gunain yang is successful aja. Lalu kita cek, kita ambil respon body-nya. Karena API yang kita ambil memiliki respons di dalam respon body ini memiliki JSON array themes ini, jadi kita panggil ini ya, respon body themes yang sudah kita buat di theme respon ini. Di dalam respon body ini kita akan tampilkan hasil dari API itu ke dalam sebuah recycle view. Caranya yang pertama kita panggil si items ini, si themes ini. Kita clear terlebih dahulu ya. Lalu memasukkan ke datanya ke dalam recycle view-nya itu theme at all, lalu response body-nya isinya dari themes ini. Lalu adapternya kita buat kasih notify untuk mengetahui perubahan datanya. Fungsi fetch API ini bisa kita langsung letakkan di dalam method onCreate agar dieksekusi ketika waktu pertama kali dijalankan. Sebenarnya seperti ini aja sih penerapan retrofit ini di Android kita. Kita bisa coba jalankan.
butuh proses yang lama ya untuk jalankan emulatornya. Jadi ditunggu aja. Dia time out, mungkin kita running ulang. Untuk fetch data dari API yang kita ambil tadi sudah berhasil ya. Di sini udah nampil list tim Liga Inggris yang kita dapatkan dari API SportDB. Kalau kita klik juga menampilkan sesuai nama dari item yang kita pilih. Sepertinya di sini ada kesalahan, progress barnya muncul terus walaupun datanya sudah terload. Di sini saya menyesuaikan progress bar dan swipe refresh. Kita akan implementasikan di main activity-nya. Jadi ketika responsnya berhasil, kita akan matikan si progress bar tadi. Panggil ID progress barnya. Visibility-nya kita jadikan visible supaya dia hilang. Ini juga kita lakukan ketika responsnya gagal. Untuk melakukan swipe refreshnya, kita bisa letakkan di sini. Panggil ID dari swipe refresh layoutnya. Lalu kita set nomor ini. Lalu observasinya kita pause agar ketika dia tarik seperti ini, ininya hilang, loading dari swipe-nya hilang. Lalu ketika swipe refresh ini digunakan, seharusnya progress bar ini muncul. Jadi di sini kita kasih dia visible. Lalu di dalam ini kita panggil di kunci fetch API ini. Jadi karena ini digunakan di satu kelas yang sama, kita kasih private. Kita coba run ulang.
tapi progres sudah hilang ketika requestnya berhasil dijalankan. Lalu kita coba set refreshnya juga berhasil. Mungkin itu aja sharing dari saya. Untuk kalau ada yang ragu atau bingung, mungkin bisa ditanyain. Oke, terima kasih Akbar. Kalau ada yang mau ditanyain dari teman-teman yang lain, mungkin pernah kendala error atau apa ketika HCPI juga boleh. Mau bandingin sama tetangga boleh, kayak aku pas Android dan teman-temannya. Mungkin atau sayanya yang kurang jelas menjelaskan materinya. Kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa saya ulangi. Mungkin saya teman-teman yang coba nanya. Bar, ketika ini kendala apa aja sih yang biasa ditemukan ketika ke CPI? Error apa aja biasanya gitu? Ketika tes API, error apa aja yang sering dihadapin gitu, Bang? Ya benar. Selama saya melakukan request data ke API, mungkin yang menjadi kendala apa ya? Bisa jadi API-nya yang datanya itu berubah-ubah, yang kan ada kadang-kadang key ini berubah-berubah dari tim backend-nya. Jadi itu mungkin ada kendala ketika kita mengimplementasikan REST API ini ke Android. Lalu apa lagi ya? Itu agak sakit ya. Kalau coba pasti disalahin, ternyata baik-baik. Iya. Lalu ketika mungkin tim backend tidak teliti untuk result code-nya misalnya, walaupun responnya gagal tetap dibuat 200. Itu mungkin membuat tim Android developer ataupun front end cukup kesulitan ya untuk request datanya. Respon kayak 400 ya. Kode responsnya kadang-kadang ada tim backend yang membuat, walaupun datanya gagal, dia buat tetap kodenya 200. Semuanya 200 gitu. Apapun yang terjadi kodenya 200. Jadi itu salah satu ini ya. Balikin respon ke sesuai dengan kondisinya juga, kayak 04 berarti nggak ketemu atau dan lain-lainnya ya. Iya. Nah ini ada pertanyaan nih di chat. Mohon maaf jika WebKit, tapi saya sendiri masih bingung dalam penggunaan post dan get pada retrofit. Disertakan use case yang biasa digunakan. Contoh kasusnya kali ya, Bang. Iya kayaknya. Mungkin dari misalkan API kayak apa yang bakalan gunain post atau bakalan API yang mana bakalan pakai get biasanya. Kayak gitu kali. Mungkin kayak gitu ya. Nah, untuk network post biasanya kita gunain ketika
aplikasi Android kita ada melakukan input yang akan dikirimkan ke server. Misalnya ketika registrasi kali ya yang paling mudah dijumpain. Jadi registrasi itu kita ngisi formnya di Android kita. Datanya itu mungkin penggunaan pos ini case-nya seperti itu, seperti register ataupun untuk menyimpan data yang akan digunakan di server. Lalu untuk get biasanya kita gunain untuk seperti tadi yang mengambil data-data yang dari server tadi ditampilin di Android ini, di dalam Android ini. Ini method get yang sering digunain. Lalu get untuk mengambil data per ID, misalnya ketika ini diklik dia kan membawa ID untuk detail si item ini. Nah itu biasanya juga menggunakan method get. Mungkin seperti itu kasusnya. Atau abang-abang mungkin ada yang mau menambahkan case apa aja yang digunakan di retrofit post dan get ini? Mungkin ada yang mau nambahin, boleh diaktifin mikrofonnya juga sih. Bagi pengalaman boleh sih. Kita sharing aja gitu, saling sharing ilmu satu sama lain. Kalau dari Yohan sendiri sih biasanya kalau misalkan pasti ya kayak legit, dimana kita ngirim sesuatu token di headernya. Kalau get yang lebih kayak data-data umum aja sih, kayak data yang sifatnya nggak terlalu private. Biasanya sih ngambilnya pakai get aja sih. Sebenarnya semuanya tergantung yang bila nama backend juga maunya pakai yang mana. Oke, gimana Mas Evan Agola? Udah paham kan ya? Kalian juga boleh bertanya sih. Kita mungkin bakal nungguin. Kalau misalkan nggak ada tanya, mungkin kita tutup acara event mode coding bareng bulan kali ini ya. Jam 5.15 dan juga Oke, ada pertanyaan lagi dari orang yang sama. Gimana cara kita mendapatkan hasil request jika kita menggunakan post, Bang? Gimana, Bang? Mendapatkan hasil request jika kita menggunakan post. Request yang maksudnya ketika kita menggunakan post kita akan mengirim data. Ini buat mengambil API-nya maksudnya. Kita mendapatkan hasil request jika kita menggunakan post. Kalau hasil request berarti kita mendapatkan respon. Nah kalau respon kayak biasa juga, sama aja ya Bang? Iya Bang, seharusnya sama aja sih. Sama aja kayak cuman kayak nentuin ini metodenya kirim kayak apa, getka, postka, putka. Kalau ngambil responnya tetap sama dengan yang ditampilin Akbar tadi. Di mana? On complete atau on success? Di on apa ya? Di on response. Di on response tetap. Mungkin ada penambahan lagi di sini mungkin kali ya Bang, yang ini. Oh ya boleh di sini. Contohnya bisa dilihat di website retrofitnya. Iya ya. Nah ini nih. Udah cukup panggil yang tadi kan get, cukup ganti ke post aja, lalu isikan endpoint API-nya, lalu kita panggil model-modelnya, dan
Biasanya kalau post itu ada form URL-nya kan, kita bisa tambahin ini formulir encode, lalu field-fieldnya ini kita isi di sini. Misalnya kayak register tadi, form encode post di sini API atau endpoint dari registernya, kita buat class modelnya, lalu fieldnya ini apa aja, misalnya first name, last name, email, dan lain-lain. Mungkin ini kali ya yang Maksudnya yang dimaksud sama Bang Evan. Nah, gimana Mas Evan? Mas Evan, Bang Evan, udah Evan atau apa gitu? Intinya sih kalau apa tuh? Oke, jadi iya sih tadi kalau pakai post lebih banyak opsi tambahannya. Iya, Tambahnya kayak ngirim notifar dan teman-temannya. Nah, ada yang mau ditanyain lagi dari teman-teman? Atau mungkin boleh request buat materi berikutnya. Cuman materi berikutnya kan habis lebaran. Meskipun kita working from home, sebenarnya senggang. Ada lagi? Logika. Kayaknya nggak ada. Kita tutup aja ya, Bang. nah, oke Bang. Mungkin udah paham mungkin. Udah. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah datang buat hadir di acara ngoding bareng online sama Padang Developer Community. Kalau misalkan ada request materi atau mungkin teman-teman mau jadi pematerinya, bisa hubungi kita baik lewat grup Pandek itu sendiri atau lewat IG-nya juga. Enggak sih buat Akbar telah menyempatkan waktunya buat ngasih materi sama kita ya. Sama-sama Bang. Oke, sekian mungkin kalau yang belum sempat nonton secara lengkap bisa tonton di YouTube kita, bisa cari aja Padang Developer Community. Mungkin sekian, kalau ada yang mau join, kalau mau ditutup. Terima kasih buat teman-teman semua. Selamat sore, selamat berbuka bagi yang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih.